harap kalian tetap sehat dan semangat. Oh ya, jangan lupa untuk tetap menjaga stamina tubuh, patuhi protokol kesehatan, dan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan kita hari ini adalah belajar bersama tentang materi keadaan alam dan aktivitas penduduk Indonesia. Materi tersebut akan disampaikan oleh pemateri yang hebat dari kelompok 1 Pendidikan Ekonomi A 2019. Siapa saja mereka? Ada Abdillah, Agung, Agustin, Ahmad Mukason, Devi, Dini, Emar, Faridatul Ilmiah, Rahmatul Yasiro, dan Umi Nadiro. Kalian tahu nggak kalau keadaan alam Indonesia dan aktivitas penduduk Indonesia dipengaruhi oleh faktor letak wilayahnya? Nah, letak wilayah ini sendiri dipengaruhi oleh letak astronomis, letak geografis, dan faktor-faktor lainnya. Nah, materi tersebut akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Halo adik-adik, saya Devi. Saya akan menjelaskan tentang letak astronomis, letak geografis, dan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Indonesia. Yang pertama, letak astronomis. Indonesia terletak antara 950 bujur timur sampai 1410 bujur timur dan 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan. Yang kedua, letak geografis. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Samudra yang mengapit adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra India di sebelah barat Indonesia. Yang ketiga adalah wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Indonesia. Yang pertama, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Pulau Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang keadaan alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ialah kondisi fisik, yang kedua ialah kondisi flora dan fauna Indonesia. Sekarang yang saya bahas ialah terfokus pada iklim. Bagaimana iklim Indonesia? Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu ialah iklim muson dulu atau iklim musim dulu. Iklim muson ialah iklim yang terjadi akibat angin muson. Apa itu angin muson? Nah, angin muson itu ialah angin yang setiap tahunnya ini berubah hanya satu kali. Jadi arah anginnya ini berubah. Nah, yang nomor dua iklim tropis. Nah, kenapa Indonesia disebut juga dengan negara yang beriklim tropis? Karena negara Indonesia terletak di garis khatulistiwa, artinya dilewati garis khatulistiwa. Sehingga karena dilewati garis khatulistiwa, maka suhu di Indonesia ini terbilang tinggi. Nah, suhu tinggi ini mengakibatkan penguapan yang tinggi juga dan nantinya akan berakibat hujan. Yang nomor tiga itu adalah iklim laut, karena Indonesia terdiri dari lautan yang luas. Sehingga karena lautan yang luas, maka penguapan dari air laut tersebut semakin banyak dan akan berakibat hujan. Cukup sekian dari saya. Hai teman-teman, saya Emar Basatila Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Nah, saya akan jelaskan. Jumlah pulau seluruhnya yang dimiliki Indonesia mencapai 13.466. Indonesia memiliki luas wilayah yang mencapai 5.180.053 km persegi. Nah, dari luasnya Indonesia tersebut itu terdiri dari dua wilayah, yang mana daratan dan juga lautan. Daratan ini memiliki luas daratan yang
berkisar 1.922.570 km persegi. Yang lautan lebih luas lagi. Indonesia memiliki luas lautan seluas 3.257.483 km persegi. Membahas tentang gambaran umum keadaan muka bumi dan juga aktivitas penduduk Indonesia. Yang pertama kita mengambil daerah dataran rendah. Di dataran rendah, aktivitas yang dilakoni atau dilakukan oleh penduduk di sana yaitu sebuah permukiman dan juga pertanian. Nah, selanjutnya kita membahas tentang bukit dan perbukitan. Khususnya mereka lebih ke pertanian dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Jadi mereka memanfaatkan dengan cara terasering. Nah, sekarang saya membahas tentang dataran tinggi. Nah, penduduk di sini seringkali menanam padi ataupun jenis-jenis sayuran yang lain seperti tomat atau cabai. Ya. Selanjutnya gunung dan pegunungan. Komoditas yang dikembangkan biasanya adalah sayuran dan buah-buahan. Namun sebagian penduduk menambahkan lahan yang miring atau memanfaatkan lahan yang miring dengan menanam beberapa jenis kayu untuk dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dini Ayu Aprilia. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2019A dengan NPM 1923863. Di negara kita ini memiliki banyak sekali keanekaragaman flora dan fauna yang tersebar di seluruh negeri. Sudah tercatat Indonesia merupakan 3 besar di seluruh dunia yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna bersama dengan Brazil yang ada di Amerika dan bersama dengan Zaire yang ada di Afrika. Dalam catatannya, menurut Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Indonesia memiliki 8.000 untuk spesies tumbuhan dan 2.215 untuk spesies hewan. Spesies hewan sendiri itu terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, dan 1.519 untuk burung. Setelah itu 121 untuk spesies kupu-kupu. Di Indonesia sendiri, keanekaragaman hayati bisa sampai hingga 8.000 spesies tumbuhan dikarenakan yang pertama faktor iklim, yang kedua faktor wilayah fisik Indonesia, di mana dengan kondisi curah hujan yang tinggi memungkinkan banyak sekali tumbuhan yang bisa hidup di negara Indonesia dibandingkan dengan negara yang berwilayah gurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persebaran flora yang ada di Indonesia. Flora Indonesia sendiri terdapat menjadi 2 bagian, yaitu flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Untuk Indo-Malayan sendiri yaitu flora yang berada di kawasan barat, meliputi Kalimantan, Bali, Jawa, dan Sumatera, sedangkan kawasan bagian timur meliputi Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Abdillah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran fauna Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih persebaran fauna Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3. Apa saja itu? Oke, persebaran fauna Indonesia yang pertama bagian barat, yang kedua ada bagian timur, dan yang terakhir ada bagian tengah. Garis yang memisahkan fauna bagian barat dan bagian tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan bagian tengah dan bagian timur dinamakan garis Weber. Nah, di sini kita akan membahas tentang fauna Indonesia bagian barat terlebih dahulu. Ya, fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemukan di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak, jula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, dan lain-lain. Oke, yang kedua yaitu ada fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australis, tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landak, kuskus, pemanjat berkantung, kanguru, pohon, dan kelelawar. Oke, yang terakhir yaitu fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Fauna Indonesia Tengah merupakan tipe peralihan atau Australasiatik. Wilayah fauna Indonesia Tengah disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta jumlah pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut.
Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi, rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet, saba, beruang, tarsius, sapi, dan banteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, saya Abu. Nah, jadi di sini adik-adik saya akan melanjutkan mengenai materi kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Terutama sistem manusia praaksara, bisa disebut juga cara berburunya dan cara mengumpulkan makanannya. Nah, yang kedua, manusia praaksara tersebut itu bisa membuat alat-alat dari batu yang masih kasar. Dari tulang pun juga bisa. Masa bercocok tanam. Nah, yang pertama, masa bercocok tanam adalah masa ketika manusia mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan sebuah ladang. Nah, yang kedua, masa bercocok tanam terjadi jika cara berburu dan mengumpulkan bahan makanan ditinggalkan. Nah, yang ketiga, itu masa praaksara. Pada masa bercocok tanam adalah Homo sapiens, baik itu ras Mongoloid maupun ras Australopithecus. Nah, yang keempat, pembukaan lahan dilakukan dengan cara menebang dan membakar hutan. Nah, yang kelima, mampu membuat alat-alat dari batu yang sudah diasah lebih halus, serta mulai dikenalnya dengan pembuatan gerabah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Indrayani akan menjelaskan tentang masa perundakian. Perundakian ini berasal dari kata undaki, yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian dan keterampilan jenis usaha tertentu. Manusia praaksara yang hidup pada masa perundakian ini adalah ras Australopithecus dan Mongoloid. Kehidupan masyarakat pada masa perundakian ditandai dengan dikenalnya pengolahan logam. Alat-alat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak yang terbuat dari logam. Masa ini masuk ke dalam zaman praaksara, di mana manusia masih belum menemukan huruf dan tulisan-tulisan. Namun masa ini terjadi setelah zaman batu, di mana manusia masih menggunakan prakakas batu seperti kapak genggam dan juga kapak berimbas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat masa Hindu dan Buddha. Proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Dalam buku kehidupan masyarakat pada masa praaksara, masa Hindu Buddha, dan masa Islam, tata kehidupan masyarakat yang diatur melalui lembaga kesukuan berubah menjadi lembaga kerajaan atau lembaga negara. Kemajuan yang menyolok dari sistem kerajaan ini adalah birokrasi, yang merupakan alat menjalankan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu dan Buddha. Pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia ini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah dalam berbagai bidang, antara lain seperti yang pertama, bidang keagamaan. Sebelum budaya Hindu dan Buddha datang, di Indonesia telah berkembang kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan itu bersifat animisme dan dinamisme. Yang kedua, di bidang politik. Sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan oleh orang-orang India. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas tampuk kekuasaan kerajaan. Kemudian, pimpinan ditentukan secara turun-temurun berdasarkan hak waris sesuai dengan peraturan hukum kasta. Yang ketiga, di bidang sosial. Masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha menjadikan masyarakat Indonesia mengenal aturan kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Bidang sastra. Bidang sastra dan bahasa, pengaruh Hindu dan Buddha pada bahasa adalah dikenalnya dan digunakannya bahasa Sanskerta
dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan yang keenam, bidang arsitektur. Punden Brunda merupakan salah satu arsitektur zaman megalitikum. Nah, jika kita memperhatikan Candi Borobudur sebenarnya mengambil bentuk bangunan Punden Brunda dari agama Buddha. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Indonesia masa Islam. Dapat dilihat dari berbagai bidang pengaruh-pengaruh kerajaan Islam atau pengaruh Islam di Indonesia. Yang pertama adalah bidang politik. Kerajaan Islam dipimpin oleh seorang raja yang bergelar sultan atau sunan. Apabila sultan tersebut meninggal, akan dimakamkan secara agama Islam. Yang kedua yaitu bidang sosial. Di kebudayaan Islam tidak ada sistem kasta atau tidak ada pengkastaan seperti halnya dalam kebudayaan Hindu. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Akibat tersebut, banyak kosakata bahasa Arab atau istilah bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nomor 3 adalah bidang pendidikan. Perkembangan Islam di Indonesia berkembang dalam pesantren, yaitu pesantren ajaran Islam. Setelah Islam masuk, pesantren digunakan sebagai tempat pendidikan dan pengajaran agama Islam. Yang nomor 4 yaitu dalam bidang sastra dan bahasa. Persebaran bahasa Arab lebih cepat daripada bahasa Sanskerta karena dalam Islam tidak mengenal sistem perkastaan. Yang kelima yaitu bidang arsitektur dan kesenian. Bidang arsitektur yang bercorak Islam yaitu contohnya masjid. Dulu waktu Islam masuk di Indonesia, masjid tidak berkubah, melainkan menggunakan atap atau tumpang yang bersusun. Yang kedua, kesenian yang bercorak Islam yaitu kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis yang indah yang merupakan kata atau kalimat. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.